Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang semalam saya posting, melihat dari dekat Masjid Raya Kabupaten Kepulauan Sula. Ini fakta, bukan saya mengada-ngada. Mari kita lihat. Inilah, sabar dikit betul. Inilah Masjid Raya Kabupaten Kepulauan Sula dengan kondisi fasilitas yang sangat rusak dan kotor. Ya, coba bisa melihat di bawah. Ya, kebetulan saya adalah penduduk di lingkungan Masjid Raya. Saya melihat sesuatu yang sering diposting di luar bahwa Masjid Raya bagus, mantap, bagus apanya kalau seperti begini. Ya, jangan cuma melihat dari jauh terus bilang itu bagus. Di sini masjid bocor, banyak sekali kotor-kotoran. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sula, kita boleh berbangga, tapi mari kita sama-sama untuk melihat lebih dekat apa sih yang dibanggakan oleh Masjid Raya. Saya turut bangga, tapi kalau dengan kondisi seperti ini, saya tidak bukan bangga. Sebagai seorang Muslim, tentunya saya sangat sedih melihat hal seperti ini. Di sini tempat nongkrong anak-anak muda, tempat hisapnya lem, komiks anak-anak, rusak ini generasi. Kalau tidak percaya kita buktikan di mana yang saya pernah posting bahwa masjid ini bocor. Saya menyampaikan hal ini karena saya merasa sedih. Bukan berarti saya merasa sedih. Jadi kali ini memang harus saya sampaikan secara visual bahwa kenyataan ini adalah fakta. Mari kita ikut saya. Syuting. Saya mau sampaikan bahwa karpet ini, karpet ini adalah karpet mahal, yang notabene katanya dari Turki, tapi dengan kondisi seperti ini, ada yang terbakar. Ayo. Ini fakta. Ini fakta. Dibakar ya. Ini fakta. Ya. Dalam hal ini saya sangat berterima kasih ke KNP Kabupaten Kepulauan Sula yang mau merespon postingan saya. Ya. Terima kasih ya Pak Bapak dari adik-adik dari KNP yang mau merespon postingan saya semalam bahwa marilah kita melihat dari dekat sehingga jangan kita berbicara tanpa melihat fakta, ya. Yang saya bilang bocor itu di sini. Ya, di depan sana bocor. Ini titik-titik kebocoran. Ya. Titik kebocoran. Bila hujan, airnya tergenang di sini. Saya mau sampaikan, ini titik kebocoran. Ya. Sehingga jangan kita berbicara bahwa yang diposting itu bohong, begini-begini, tidak ada bohong. Ya, jangan tutup mata. Mari melihat. Ini titik kebocoran. Ini biasa ya, air tergenang. Ini masih basah karpet. Coba adik-adik pegang. Ya, sek pegang. Sek TNP. Ya, supaya jangan menganggap saya kurang ajar. Ini bocor, basah. Ya, basah. Ya, sek basah, basah. Sini lagi. Di pojok. Ini basah, semuanya basah. Rusak ini. Basah. Coba sek pegang. Basah itu. Bocor kan? Bocor. Iya bocor. Apa yang mau dibanggakan? Sudah cukup kita berbohong. Ini sudah puluhan tahun.
Saya tahu persis. Dibangun dari 2006 sampai sekarang 2017. Ya, jangan kita berbohong. Ini bocor. Ini bocor. Ini titik-titik kebocoran. Ini bocor. Ya. Airnya masih menetes. Lihat. Ini. Airnya masih menetes. Ya. 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 Ini. Ya. Saya sedih sekali. Jangan menutup mata pemerintah daerah. Yang lama maupun yang sekarang adalah sama. Tugas kalian adalah memperbaiki yang lama buat. Hari ini saya tidak, sebagai warga Kabupaten Kepulauan Sula, saya merasa sedih dengan kondisi seperti ini. Sudah sekian tahun, kok masjid ini belum bisa digunakan? Dan ini kan sudah diresmi oleh Pak Ketua DPR RI. Dia juga tahu kondisi masjid belum ini, kenapa harus diresmi? Dia nggak? Sini. Cukup mahal jam dindingnya, ya. Tapi rusak. Lihat, faktanya dirusak. Lihat, kadang-kadang, ya. Sini, rusak. Ini mahal dari Jepara loh. Didatangkan mungkin ini sekitar 1,5 miliar mungkin ini. Ya, diperkirakan begitu. Tapi faktanya ini rusak. Dia rusak. Ya. Rusak. Saya ikut marah kalau seperti ini. Ya. Rusak ini. Katanya ini kan kita harus menjaga, melindungi. Kok seperti ini? Saya sudah capek. Saya juga cukup melihat ini. Tapi kasihan banyak anak-anak yang memang hilang dari kita punya pengawasan. Banyak orang yang memang hilang dari kita pengawasan. Ini. Dari hal ini saya mengutuk kalian. Saya meminta kepada pemerintah daerah segera melakukan pengawasan. Terus kedua, segera mengaktifkan masjid ini. Ketiga, bentuk panitia atau yayasan yang mengurus masjid ini sehingga kondisinya tidak merugikan uang daerah seperti ini. Uang ini kan uang kita, uang rakyat. Kok rusak seperti ini? Lihat, kaligrafi ini kan mahal, dibuat di Jepara. Oh, seperti ini. Jangan kita menutupi sesuatu yang rusak terus kita menutupi. Bicara sesuai fakta. Saya sering posting itu betul, tidak ada salah. Di sana juga bocor. Ini titik kebocorannya di sini. Ya. Satu hal yang saya mau sampaikan, kenapa bocornya tidak nampak? Karena atap plafonnya ini menggunakan plafon Sunda plafon. Kalau ini menggunakan gipson udah rusak semua total karena basah. Saya mau sampaikan itu. Ya. Sehingga ini, lihat karpet berserakan. Ya. Karpet yang mahal berserakan. Ya. Tidak ada yang mengurus. Karena tidak ada orang yang peduli. Saya cuma menyampaikan itu. Dari ini saya minta semua masyarakat Kabupaten Sula
segera peduli terhadap masjid ini. Ya, masjid ini segini besar, satu orang tidak bisa mengurus. Harus kita sama-sama bersatu untuk bagaimana membersihkan ini. Lewat video ini, saya minta semua masyarakat, mari kita buka hati untuk membersihkan ini. Ya, tidak perlu ada gerakan-gerakan dari pemerintah lagi karena mereka tidak mengurus. Itu aja. Karena ini adalah uang rakyat, ya, uang rakyat, ya. Jadi sebagai rakyat, mari kita gunakan untuk ini. Sehingga DPR Kabupaten Kepulauan Sula, kalian jangan cuma duduk berbicara tanpa melihat fakta, ya. Datang dan nikmati, datang dan lihat langsung kondisi. Bila perlu datang musim hujan, jangan musim panas, supaya kalian bisa menyaksikan berapa banyak bocor yang ada di dalam ruangan ini. Oke? Terima kasih buat pemuda-pemuda Sula, dalam hal ini KNPI yang sudah. Ya, ini yang satu hal yang memang buat saya merasa rusak ini. Ini di dalam masjid masih digunakan untuk mabuk-mabukan seperti ini. Saya minta dalam hal ini pihak kepolisian segera menindak hal-hal seperti ini. Karena komik merusak, ini kan dia mengandung metropam. Ya. Ini dia mengandung metropam. Yang bisa merusak hati, paru-paru anak-anak. Ini ehobon. Ini saya tidak bicara bohong. Kebetulan yang hadir di sini adalah KNP. Dalam hal ini mendampingi masyarakat untuk bagaimana melihat lebih dekat. Saya dalam hal ini bagaimana ini? Ya, saya meminta masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat rusak kalau seperti ini. Rusak. Karena generasi kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang memang tidak semestinya, ya, seperti ilmu. Jangan dianggap ini hal sepele. Ini bukan hal sepele. Dia bisa merusak otak, gangguan fisiologis, ya, seperti ini. Inilah yang kenapa masyarakat, anak-anak, para remaja ketika mengkonsumsi ini banyak yang dibakar karpet melalui rokok, ya, dicakar-cakar. Terus lampu hias yang konon itu juga mahal dilempar, ya, lampu itu. Mana tadi bola lampu yang dilempar pecah tadi? Ya, ini pecah, dilempar. Ini mahal loh, ya. Sudah ditender menggunakan uang rakyat, tapi kok setelah itu tidak ada pengawasan, tidak ada perawatan. Siapa yang bertanggung jawab? Hah? Mau ditender lagi? Supaya jadi proyek lagi? Dirusak lagi? Luar biasa ini. Di luar sana rusak, ini rusak. Jadi mari kita buka hati bahwa janganlah posting dari luarnya. Coba sekali-sekali masuk dan posting isi dalamnya. Ya. Jangan lihat sesuatu yang indah itu karena kulitnya, karena casingnya, tapi lihat hatinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KNPI Kabupaten Kepulauan Sula mengucapkan terima kasih kepada Abang Arya Sangaji yang telah memberikan informasi terkait dengan kondisi Masjid Raya semalam. Dan setelah hari ini kami turun ke sini dan melihat kondisi secara langsung, ternyata sangat-sangat memprihatinkan.